Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester PAS semester yang pertama. Mata pelajarannya adalah matematika wajib untuk kelas 12, MIPA maupun IPS. Ini adalah bagian yang pertama, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yuk, bagi yang belum subscribe untuk mengikuti pembelajaran secara gratis dari EduFit. Oke guys, langsung saja kita bahas soalnya ya. Tapi sebelumnya, sebelum dibahas, sebaiknya soal ini di pending dulu, di screenshot, kemudian dicoba dikerjakan, jawabannya yang mana, kemudian dicocokkan bareng-bareng ya. Baik, kalau sudah kita bahas ya, diketahui balok KLMN, OPQR, titik A dan titik B merupakan titik tengah rusuk KL dan rusuk NM. Pernyataan berikut yang benar adalah titik A terletak pada bidang OPQR dan seterusnya ya sampai E. Nah, ini untuk menjawab soal ini tentu kita harus menggambar dulu biar tahu posisi A dan B itu letaknya di mana terhadap bidang yang diberikan di sini. Maka kita harus menggambar dulu ya. Kita gambarkan seperti ini. Menggambarnya adalah caranya di sini kan KLMN ya, berarti dimulai dari bawah ya. K L M N. Urutannya harus diingat dari kiri ke kanan ke belakang ke kiri lagi ya. Kemudian OPQR berarti juga sama, OPQR. Tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh mulainya dari yang lain selain ini, berarti dimulainya dari sebelah kiri bawah ya. KLMN OPQR. Kemudian titik A itu terletak, titik A dan B terletak merupakan titik tengah rusuk KL dan NM. Jadi yang A itu tengahnya KL ya. Jadi titik A itu adalah tengah-tengah dari KL, kemudian titik B itu adalah tengah-tengahnya dari NM. Jadi di sini ya. Baik, kalau sudah kita cek jawabannya. Titik A terletak pada bidang OPQR. Titik A ini terletak pada bidang OPQR yang atas ya. Berarti bukan ya. Nah, ini tidak terletak pada, karena di sini dikatakan pada berarti salah ya, harusnya di luar. Terus yang B, titik A terletak di luar KLPO. Titik A terletak di luar KLPO. Harusnya kan pada ya KLPO. Tapi di sini dikatakan di luar. Berarti salah juga. Yang C, titik A terletak pada bidang KNRO. KN ini ya, KNRO berarti yang sisi yang samping kiri ya. Padahal A-nya di sini. Ya, katanya terletak pada, berarti salah ya, harusnya di luar. Kemudian yang D, titik B terletak pada bidang LMRO. Titik B terletak pada bidang LMRO, berarti bidang diagonal ini ya. Nah, titik B itu letaknya di luar harusnya, tidak pada, berarti yang ini salah ya. Kemudian yang E, ya pastilah jawabannya yang E kan, sudah salah semua. Coba kita cek. Titik B terletak di luar bidang KLQR. Titik B terletak di luar bidang KLQR. KLQR berarti bidang diagonal ini kan? Ya, bidang diagonal ini. Betul ya, terletak di luar. Ya, berarti jawabannya adalah yang E ya guys. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 2 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH bidang yang berpotongan tegak lurus dengan bidang ACGE adalah, kita kalau tidak menggambar maka tidak tahu mana yang berpotongan tegak lurus. Berarti gambar dulu. Yuk, kalau mau dicoba silahkan. Nah, ini sudah kita gambarkan ya. Diketahui kubus ABCDEFGH sesuai dengan urutannya. Bidang yang berpotongan tegak lurus dengan bidang ACGE. ACGE sudah saya gambarkan ya, yang bidang diagonal ini. Dia akan berpotongan tegak lurus dengan yang mana? Apakah benar dengan ABFE? ABFE berarti sisi yang depan ya. Yang coklat dengan yang ABFE ini tidak tegak lurus karena dia lancip ya, berarti salah ya. Kalau tegak lurus kan berarti 90 derajat ya. Kemudian yang B, EFGH. Yang ini dengan EFGH. Apakah ACGE berpotongan tegak lurus dengan EFGH? Iya ya. Karena ACGE itu kan vertikal ya, vertikal. Kemudian EFGH itu kan bidangnya horizontal. Vertikal sama horizontal kan pastinya tegak lurus kan? Ya, berarti jawabannya adalah yang B kan? Sudah.
Lanjut lagi ya guys. Nomor 3 sudah diberikan gambarnya seperti ini nih balok berarti ya. Perhatikan gambar balok di samping garis yang bersilangan dengan garis CD adalah garis yang mana? Ya, sudah ketemu ya. CD itu berarti garisnya adalah yang ini ya. Ini adalah garis CD. Kemudian, apakah benar dengan AB dia bersilangan? AB itu berarti ini ya. Berarti tidak bersilangan. Ini sejajar, berarti salah. Dengan DG, DG itu berarti yang ke atas ini ya. Yang ke atas ini adalah DG. Dia dikatakan bersilangan. Ini tidak bersilangan, tapi DC dengan DG itu berpotongan di satu titik ya. Bukan bersilangan tapi berpotongan. Berarti salah. Kemudian yang C, GH. GH. GH itu berarti dengan DC yaitu sejajar. Berarti bukan bersilangan. Salah ya. Kemudian yang D adalah EH. EH. Nah ini. EH. Yang satu. Tapi tidak bertemu kan dia. Dia saling bersilangan. Ya, ya udah jawabannya adalah yang D. Kalau yang DH, DH itu berarti yang vertikal ini. Tapi dia ketemunya di satu titik, berarti dia berpotongan ya, berpotongan dengan DC. Maka ini juga salah. Ya, jawabannya yang D ya guys. Lanjut lagi guys, nomor 4 ya. Soalnya sudah ada gambar, kemudian pada prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pada titik P merupakan titik tengah garis CH. Titik P terletak pada bidang apa? Kalau yang ini mudah ya. Coba jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang mana? Ya, kita cek ya satu-satu. Yang A, titik P itu terletak pada bidang apa? Apakah DIJ? DIJ itu yang mana? DIJ berarti yang belakang ini ya. Padahal P-nya di depan sini, berarti salah ini. Kemudian yang B, ABGF. ABGF itu berarti yang sebelah kiri sini ya. Depan kiri, padahal titik P-nya di sebelah kanan, berarti ini juga salah. Kemudian yang C, BCHG. BCHG. Nah, ini ya. Jadi benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi titik P itu terletak pada bidang BCHG. Lanjut ke nomor 5. Dari kubus ABCD EFGH diketahui ini. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Ya sudah ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus menggambar dulu tentunya. Jadi kita buat gambarnya yaitu seperti ini. ABCD EFGH sesuai dengan keterangan di sini. Dan yang pertama dikatakan CE tegak lurus dengan AH. CE yang garis biru ini tegak lurus dengan A. Benar nggak guys? Salah ya, bukan ya. Berarti salah ini, tidak tegak lurus ini. Berarti yang satu jelas salah kan? Berarti jawaban yang A ini salah, yang B salah, yang E salah karena ada angka satunya. Ada yang pertama ini. Tinggal C sama D. Mau dicek yang mana? Kalau mau dicek yang dua nggak usah dicek kan? Udah pasti bener kan? Karena C dan D ini sudah ada dua semua, nggak usah dicek. Ya pasti benernya. Kemudian yang 3, FC dan BG bersilangan. FC dan BG bersilangan. Ya sudah, berarti ini bersilangan bukan? Ini tidak bersilangan, tapi berpotongan ya. Karena ini namanya adalah diagonal bidang ya. Jadi saling berpotongan di satu titik. Bukan bersilangan, berarti salah ya. Kalau begitu yang ketiga ini salah. Kalau begitu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6 ya guys. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di samping. Jarak titik A ke bidang DCGH adalah ruas garis apa? Yuk dicoba. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Yang ditanyakan adalah jarak titik A. Titik A itu berarti ada di sini ke bidang DCGH. DCGH itu berarti yang belakang ini ya. Nah, di situ. Adalah ruas garis apa? Apakah benar AC? Apakah AC? AC itu berarti yang ini. AC. Jauh ya, berarti bukan. Jadi kalau ada jarak, ya dikatakan jarak ini dengan bidang, jarak titik dengan bidang itu berarti harus membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi ini tidak 90 derajat tapi lancip ya dengan AC ini. Bidangnya bidang DCGH dengan garis AC ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Salah berarti ya. Yang B adalah AG. AG itu berarti yang ke sana apalagi ini ya, terlalu jauh. Ya, jadi untuk jarak itu cari jarak yang terdekat ya, jangan yang panjang-panjang.
Kemudian yang C, AB. AB. AB apalagi ini nggak pernah bertemu ke sana ya, berarti salah. Ya. Kemudian DH, yang D itu adalah AH. AH. AH juga jauh ya, berarti salah. Kalau begitu jawabannya pastilah yang E. AD, ya AD ini. AD itu ke sini ya. Jadi AD itu dengan bidang ini sudutnya adalah 90 derajat ya. Berarti sudah benar jarak yang terdekat antara titik A dengan bidang DCGH adalah titik A ya. Atau garis AD di sini ya. Jadi kalau titiknya adalah titik A, garisnya adalah garis AD. Oke guys, kita lanjut ke nomor 7. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk A cm. Titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan sepertiga KD. Jarak titik K ke bidang BDHF adalah titik-titik cm. Ini sudah mulai menghitung ya. Yuk dicoba jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya. Kita bahas. Langkah pertama kita buat gambarnya terlebih dahulu ya. Gambarnya sudah kita gambarkan seperti ini. Kubusnya adalah ABCDEFGH sudah sesuai. Kemudian panjang rusuknya adalah A, berarti ini A ya. Panjang rusuknya adalah A. Dan titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan sepertiga KD. Jadi di sini KA itu sama dengan ini, kalau kita rubah sama aja dengan KA banding KD itu sama dengan 1/3. Kan berlaku perkalian silang ya, KD-nya boleh ke bawahnya KA kan. Jadi artinya nanti KD dari K sampai D itu adalah 3 ya, 3 satuan. Nah sekarang kita buatkan, karena titik A itu adalah perpanjangan DA, D sama A itu di sini, maka untuk yang KA itu berarti perbandingannya adalah 1, sedangkan K sampai D ini 3, berarti ini 1, berarti yang ini sudah 2 ya. Kalau begitu di sini kita lihat penampakan dari atas ya. Jadi kalau misalkan dibuat seperti ini adalah perpanjangan KD. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik K terhadap bidang BDHF. BDHF itu adalah yang ini. Ya, jadi kita buat jarak yang terdekat tapi yang siku-siku ya dari titik K. Ini tidak mungkin dari K ke AB. Karena dari K ke B ini atau KB ini tidak terdekat ya. Yang terdekat adalah yang garis hijau ini. Kalau kita lihat dari atas ya, tampak dari atas, maka akan gambarnya seperti ini. Ini adalah titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Ini tampak dari atas ya. Yang ini alasnya ini tampak dari atas seperti ini, ya kan? Titik K itu berarti letaknya ada di sini, ini titik K. Tuh kan? Ternyata kalau dilihat dari atas itu jarak terdekatnya tidak ke B tapi ke sini ya. Ini siku-sikunya terletak di sini. Gitu ya. Nah, untuk yang perbandingan sisinya, karena di sini KD dari K sampai D ini adalah 3 satuan, berarti ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Oke. 1 2 3 kan. Ya, KA itu bagiannya 1. Berarti yang ini bagiannya 2. Sedangkan sisinya itu adalah A, berarti sini adalah A. Kalau 2 ini adalah sisinya A ya, 2 bagian ini sisinya A. Kalau hanya 1 bagian berarti setengahnya ya. Berarti ini adalah setengah A. Ya, ini setengah A, ini setengah A. Setengah A tambah setengah A kan nilainya 1A atau A. Oke. Jadi sudah tahu ya, untuk panjang AK nilainya adalah setengah A. Kemudian panjang AB itu karena kubus ya, berarti sisinya sama yaitu nilainya A. Kemudian diagonal BD itu berarti gunakan rumus Pythagoras, hasilnya adalah A akar 2 ya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan untuk mencari jarak K terhadap bidang BDHF, berarti yang hijau atau yang ini ya, di sini yang siku-siku. Misalkan ini titiknya apa? Kita kasih titik T saja ya, titik di sini. Berarti yang ditanyakan adalah panjang KT. Ya. Oke, kita gunakan teorema luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini ada 2 macam alas tinggi. Alas dan tinggi yang di dalam segitiga, karena ini ada banyak segitiga kan. Boleh menggunakan alasnya itu adalah yang pertama apa ini? BD. Kemudian tingginya adalah KT. Karena alas dengan tinggi kan harus siku-siku ya. Atau boleh juga dengan KD itu sebagai alas, kemudian tingginya adalah KB.
Ini juga siku-siku. Jadi ada dua alas tinggi modelnya. Jadi kita gunakan aja. Maka yang pertama kita gunakan setengah kali alas. Alasnya misalkan yang kita gunakan adalah BD dulu ya. Kalau alasnya BD berarti tingginya adalah KT. Ya kan? Sama dengan setengah. Kalau alasnya itu KD, KD berarti tingginya adalah AB. Ya. Ini sama karena satu segitiga kan, segitiga KBD yang besar ini. Boleh menggunakan alasnya KD kali tingginya AB atau boleh menggunakan alasnya BD tingginya adalah KT. Nanti hasilnya kan harus sama kan, orang satu segitiga kan. Baik, kalau itu kita coret ya, yang setengahnya kita coret, tinggal BD, kita masukkan angkanya. BD itu adalah di sini ya, A akar 2, kemudian kali KT, KT-nya belum tahu, ya ini yang ditanyakan ya, sama dengan KD, KD, itu berarti A ditambah setengah A. Jadinya 1A tambah setengah A itu 1,5 ya, atau 3/2. 3/2A. Dikalikan AB, AB-nya adalah A. Ya, kalau begitu kita coret ya yang A-nya. Kita coret A-nya karena di sini sama dengan ya. Kemudian KT itu berarti sama dengan 3A ya. 3A 3A per 2 ini kali akar 2. Kan kalikan silang kan, jadinya akar 2 kali 2. Karena di bawah per itu nggak boleh ada akar, berarti kita rasionalkan dengan mengalikan akar semua, luas atas dan bawah ya. Berarti sama dengan 3 tetap per akar 2 kali akar 2 itu kan 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. 3/4 A. Kemudian masih ada akar 2. Jadi jawabannya yang mana guys? Ya, jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 8. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Jarak antara garis DH dengan BC adalah berapa cm? Yuk dicoba. Baik, kalau sudah kita bahas ya, kubus ABCD EFGH sudah kita gambarkan. ABCD EFGH dengan rusuknya 6, berarti di sini adalah 6, 6, semuanya 6 ya. Jadi tingginya 6, semua sisinya 6. Jarak antara garis DH dengan BC. DH itu berarti yang ini yang vertikal ya. DH itu vertikal dengan BC yang ini. Ini jaraknya berapa? Kira-kira jarak terdekatnya yang mana? Jarak terdekatnya pastilah CD ya. Coba kita cek. Kita lihat dari atas ya. Tampak dari atas itu berarti yang ini adalah sisinya atau alasnya adalah AB, C, D. Nah, di sini ABCD ya. Kemudian di sini adalah H. H itu karena dia tampak dari atas berarti H ya sama dengan kalau dilihat dari atas kan berarti hanya satu titik saja. D dan H jadi satu. Yang ini adalah garis DH. Jadi garis DH itu kalau dilihat dari atas hanya berupa titik ya. Nah, ini adalah alasnya. Karena ini panjang DC-nya 6 cm dan di sini BC, yang ditanyakan adalah garis DH dengan BC yang terdekat kan berarti yang ini. Ya. Kalau begitu jawabannya adalah 6 cm kan? Ya, jawabannya yang B ya guys. Lanjut ke nomor 9. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. X titik tengah EH, jarak titik X ke AG adalah, yuk berarti digambar dulu ya. Coba digambar kemudian dikerjakan. Ya, sudah ketemu ya. Kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini gambarnya. Yang pertama adalah kubus ABCD EFGH sudah ya. Kemudian rusuknya adalah 10, berarti panjangnya di sini 10 cm ya. 10 cm-nya nggak usah kita tulis, 10 saja. Kemudian X itu adalah titik tengah EH. X-nya itu adalah titik tengah, berarti di sini adalah titik X ya. Ini adalah titik X. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik X ke AG. Jarak titik X ke AG, AG itu adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang dari titik X ke diagonal ruang itu yang paling dekat ya ini, ya dari melewati sini ya. Jadi kalau kita gambarkan, dia membentuk segitiga. Oke. Sehingga jarak terdekatnya adalah misalkan ini titiknya T aja ya, titik T. Berarti yang ditanyakan berapakah XT gitu ya.
XT-nya nilainya berapa gitu. Nah, sekarang kita cari sisi-sisinya masing-masing ya. Karena sisi kubus ini 10, kemudian di sini juga 10, yang ini juga 10, maka diagonal ruang itu rumusnya kan 10 A akar 3 ya, berarti 10 akar 3. Jadi diagonal ruang itu panjang A sampai G itu adalah A akar 3 atau 10 akar 3 kalau sisinya A. Oke, kemudian karena di sini tengah-tengah pastinya ya, ini tengah-tengah, memotong di tengah-tengah. Berarti ini membagi dua yang sama. Kalau dari ujung sampai ujung itu 10 akar 3, berarti yang sini saja adalah separuhnya, yaitu 5 akar 3. Dari A ke T itu 5 akar 3. Kemudian XT yang ditanyakan, kita cari panjang AX dulu. AX itu kita gunakan segitiga AEX. Ya, jadi kita gunakan segitiga AEX. Ya, X, kemudian di sini adalah A, di sini E. Ya, siku-sikunya di E. Itu kan yang di sini. Panjangnya AE itu adalah 10. Kemudian X karena memotong di tengah-tengah antara EH berarti separohnya yaitu 5 kan. Berarti sini adalah 5. Maka AX-nya kita gunakan rumus Pythagoras ya, atau AX itu adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100 tambah 25 berarti 125. Atau AX sama dengan 25 kali 5 atau 5 akar 5. Ya, jadi panjang AX-nya di sini adalah 5 akar 5. Nah, ini sudah ketemu nanti dengan rumus Pythagoras ya, bahwa XT itu sama dengan, atau XT kuadrat dulu ya. XT kuadrat itu berarti sama dengan 5 akar 2 kuadrat. 5 akar 2 kuadrat dikurangi ya, karena AX ini adalah sisi yang terpanjang, dikurangi dengan AT yaitu 5 akar 3. 5 akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan yang ini 125 dikurangi 25 kali 3 yaitu 75. Nilainya sama dengan 50. Itu masih XT kuadrat ya guys. Kalau XT saja berarti akar 50 ya. Nah, berarti XT-nya sama dengan 50, itu bisa kita gunakan perkalian antara 25 kali 2. Berarti akar 25 nilainya 5, akar 2 tetap akar 2 cm. Oke. Ada nggak jawabannya guys? Jawabannya 5 akar 2 yaitu yang D ya guys. Oke guys, lanjut ke nomor 10 ya. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik M ke garis kaki adalah titik-titik cm. Berarti gambar dulu ya, nanti kita bahas, silahkan dicoba dulu. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini rusuknya 8 cm, berarti ini 8, 8, 8. Yang ditanyakan jarak titik M ke garis kaki. Garis kaki. Kaki itu sama dengan diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Kemudian jarak titik M. M itu di sini. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini ya, membentuk segitiga KMQ. Maka jarak terdekat pastilah harus siku-siku dengan kaki. Jadi titik M kita buat garis lurus dan harus tegak lurus dengan kaki. Maka ini adalah jarak terdekat atau jarak dari titik M ke kaki ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat segitiga KMQ ya, KMQ. KMQ ini ada dua segitiga, ada dua siku-siku sisinya ya. Nah, kalau ada dua siku-siku seperti ini berarti kita gunakan konsep luas segitiga ya, menggunakan setengah alas kali tinggi seperti yang nomor sebelumnya. Berarti boleh menggunakan alas kali tinggi. Ini alas kali tinggi. Misalkan ini titiknya adalah titik T saja ya. Kita kasih titik T. Karena yang ditanyakan titik M ke garis kaki berarti sama dengan MT. Berarti jadinya adalah MT itu adalah sebagai tinggi. Berarti alasnya adalah kaki ya. Alas kali tinggi atau tinggi kali alas kan boleh saja. Alas kali tinggi, kemudian sama dengan, kalau alasnya kaki berarti tingginya TM ya, atau MT. Nah, boleh juga menggunakan alasnya adalah KM, boleh kan? KM kemudian kali tinggi, tingginya adalah MQ. Nanti hasilnya pasti akan sama kan? Kita gunakan konsep luas segitiga di sini. Nah, MT yang ditanyakan itu sama dengan dikali dulu dengan kaki. Kaki itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu kan rumusnya kalau sisinya A berarti A akar 3.
Karena ini sisinya 8 berarti 8 akar 3. Itu adalah kaki, berarti 8 akar 3. Kemudian KM. KM itu adalah diagonal sisi. Karena diagonal sisi di sini sisinya 8, maka rumusnya kalau sisinya itu A berarti A akar 2. Padahal sisinya 8 berarti jadinya 8 akar 2. Kemudian dikalikan dengan MQ. MQ-nya nilainya 8. Kita tinggal coret saja 8 ya. Ya, berarti MT yang ditanyakan itu sama dengan 8 akar 2 dibagi dengan akar 3. Di bawah per itu kan nggak boleh ada akar, berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 semua. Jadi sama dengan 8 akar 6 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 kan 3. Berarti jawabannya adalah 8/3 akar 6. Yang mana guys? 8/3 akar 6 yang E ya. Oke. Nah, ini kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dulu. Nanti nomor 11 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe untuk mengikuti terus pembelajaran dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.